Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian channel Diki dan Ryan viewers ya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita yang kali ini ya sudah masuk di pembahasan terkait final draft ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini di powertrain system ini adalah yang terakhir ya. Semoga basic mekanik training yang saya sajikan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya sahabat-sahabat sekalian, para viewers Diki dan Aryan channel. Ya, bagi sahabat-sahabat sekalian semua yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya pada tahun ini ya, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya, tidak ada kendala sesuatu apapun, dan ini bisa menjadikan kita manusia yang bertakwa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja kita bahas ya terkait dengan final draft. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton channel Diki dan Aryan ya, jangan ragu-ragu untuk tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa loncengnya ya sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa juga di like and share-nya ya kepada rekan-rekan kita semua ya sahabat-sahabat sekalian, agar materi yang saya share ini bisa lebih bermanfaat ya bagi rekan-rekan kita semua ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja kita bahas terkait dengan final draft. Check it out. Ya sahabat-sahabat sekalian, jadi final draft ini adalah komponen daripada equipment ya, yang mana fungsinya adalah dia sebagai penggerak terakhir ya sahabat-sahabat sekalian. Ya namanya aja final draft ya. Jadi dia komponen terakhir yang digerakkan. Nah, hanya saja sahabat-sahabat sekalian, pada powertrain system ya atau torque flow system ya di unit kita, hampir semua komponen itu diusahakan ya fungsinya adalah untuk menambah tenaga ya atau torsi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tidak luput juga di final draft ya. Nah, jadi di final draft ini fungsi utamanya dia selain sebagai penggerak terakhir ya, yang mana dia diikat dengan roda, ban, ataupun dia undercarriage track ya sahabat-sahabat sekalian, dia juga fungsi utamanya adalah untuk melipat gandakan torsi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, jadi final draft yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya sahabat-sahabat sekalian ya, itu ada dua ya garis besarnya ya, yaitu bull tipe final draft dan juga planetary final draft ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk bull tipe final draft ini dia digunakan pada umumnya itu di unit dengan tipe track ya, biasanya di doser sih sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ada juga tipe planetary final draft ya, dia bisa digunakan kebanyakan itu di unit-unit track ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia digunakan juga di tipe doser ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, nah, kita bisa lihat di sana sahabat-sahabat sekalian ya. Untuk bull gear tipe ya sangat sederhana sekali ya. Kita lihat konstruksinya ya. Jadi bull tipe ini ya ada yang namanya bull gear ya sahabat-sahabat sekalian, yang pinion kecil di atas ini dia menggerakkan gear besar sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia hanya memanfaatkan rasio gear saja ya. Jadi gear kecil ketemu gear besar sehingga menyebabkan reduksi putaran ya, RPM-nya menurun, akan tetapi torsinya naik sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, pasti kita sudah sama-sama ketahui ketika terjadi pertemuan antara dua gear ya, yang penggeraknya adalah gear kecil, yang digerakkan adalah gear besar, maka efeknya adalah putarannya menurun tapi torsinya akan naik ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi bull gear tipe ini umumnya dia ada di doser-doser kecil ya sampai medium ya sahabat-sahabat sekalian. Biasanya itu ada di D7G, kemudian D85SS Komatsu ya. Dia menggunakan tipe final draft yang seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah tipe planetary gear set ya. Nah, di dalam konstruksinya dia umumnya ada 2 kali reduction speed ya. Artinya kalau 2 kali reduction speed itu menandakan dia diturunkan putarannya 2 kali, akan tetapi torsinya dilipat gandakan 2 kali sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Jadi
Sebenarnya di final drive yang ada di unit truck itu ya sahabat-sahabat sekalian, itu sejatinya ini sahabat-sahabat sekalian ya, komponen final drive-nya itu hanya ada di bagian luar final drive saja ya sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan yang bagian dalam ya itu diisi dengan komponen brake ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di sana penggeraknya adalah input shaft dari diferensial ya. Nah, kita bisa lihat di sana yang kuning ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia masuk ke sub gear yang ada di planetary gear set yang pertama ya. Kemudian ring gearnya ini ditahan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ring gearnya ini dia ikut spindle ya. Di sini ada spindle ya sahabat-sahabat sekalian. Spindle ini adalah batang utama atau shaft utama yang terikat pada sasis pada truk kita ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia diam tidak bergerak ya. Jadi ring gear itu ikut spindle sehingga pinion gearnya itu berputar mengitari sun gear ya. Nah, carrier-nya pun dia akan berputar outputnya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi carrier ini sebagai output, kemudian carrier kita ini dia akan terkoneksi ke sun gear yang di gear set planetary yang kedua sahabat-sahabat sekalian. Nah, sama ya, di planetary gear set yang kedua ini ring gearnya adalah dia terikat dengan ring gear yang pertama ya. Ring gear kedua ini terikat dengan ring gear yang pertama, ring gear pertama terikat dengan spindle. Jadi dia diam sahabat-sahabat sekalian ring gearnya. Kemudian sun gearnya ya yang terkoneksi dengan carrier planetary gear set yang pertama dia akan memutar sehingga akan menyebabkan pinion ya pada planetary gear set yang kedua ini dia akan memutar mengitari sun gear ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga dia menyebabkan carrier ya pada planetary gear set yang kedua ini akan berputar sebagai output sahabat-sahabat sekalian. Nah, carrier yang kedua ini terikat dengan housing final drive sahabat-sahabat sekalian. Jadi housing final drive ini ya yang memutar ya, yang terikat pada ban ya sahabat-sahabat sekalian, dia terikat pada carrier ya, sehingga ketika carriernya ini memutar maka housingnya final drive ikut memutar yang kayak belimbing itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, housing panel drive itu adalah tempat terikatnya ban pada unit truck ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi terjadilah putaran akhir ya, yang mana sudah direduksi 2 kali untuk putarannya, akan tetapi untuk torsinya akan dilipat gandakan 2 kali sahabat-sahabat sekalian. Jadi torsinya dia akan bertambah besar ya sahabat-sahabat sekalian. Seperti itulah cara kerja daripada final drive pada unit doser maupun yang truk ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk unit doser juga ada yang menggunakan planetary gear set tipe final drive ya sahabat-sahabat sekalian ya. Contohnya dia di doser-doser besar ya, dia sudah menggunakan tipe planetary gear set ini ya sahabat-sahabat sekalian. Karena dengan tipe planetary gear set final drive itu dia lebih simpel ya untuk perawatannya ya sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu melakukan pengejasan terlalu banyak ya. Ketika udah terpasang planetary gear setnya ya, itu sudah bisa diassembling sahabat-sahabat sekalian dengan mudah ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan final drive ya. Nantikan seri selanjutnya yaitu di sistem brake dan sistem steering ya sahabat-sahabat sekalian. Tetap di channel Diki Adanarayan, jangan lupa subscribe dan like-nya, jangan lupa di share juga. Semoga Ramadan kita kali ini kita bisa memperoleh kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri Diki Adanarayan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.